tentu dia adalah proses yang perlu energi atau perlu ATP. Jadi apapun jenis prosesnya, seandainya dia harus dan perlu ada ATP, maka tidak akan pernah berlangsung proses itu dipaksa sedemikian rupa pun, karena syarat utamanya dia perlu ATP, jadi memerlukan energi. Jadi ketika ada ATP baru proses itu akan terjadi. Ketika tidak ada, maka ya apapun yang mendorongnya itu tidak akan bisa terjadi, walaupun dia aturannya yaitu melawan gradien konsentrasi, atau kita ingat bahwa dia mendorong dari yang bawah ke yang atas melawan gradien, atau bisa kita bilang dari konsentrasi yang rendah ke yang tinggi. Pindahnya ya, perpindahan suatu zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi naik gitu untuk mendaki, sehingga dia perlu energi wajib. Jadi bagaimana bisa mendaki kalau seandainya tidak ada energi yang mendorong, tidak ada energi untuk dapat melakukan pendakian tersebut, maka mutlak sifatnya dia perlu ATP. Oke, ada apa aja prosesnya? Ini diantaranya ada example prosesnya ya. Satu, ada yang disebut dengan transport ion atau pompa ion. Ustazah mohon semuanya ya, ini yang Ustazah sampaikan sekali lagi di kelas itu adalah hal yang sangat pendek, yang sangat singkat, yang sangat sederhana. Jadi untuk exploring your mind and then to make you really insightful about this, silakan baca dan explore lagi di bukunya ya. Jadi yang disampaikan di kelas itu adalah benar-benar yang sederhananya, yang pendeknya gitu ya. Yang kedua ada yang disebut dengan endositosis. Ada yang disebut yang ketiga dengan exositosis. Oke, jadi ini yang akan kita bahas dalam transport aktif, yang proses 3 ini sering banget terjadi di dalam tubuh kita dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Wajib sifatnya baik pompa ion, endositosis, eksositosis di dalam tubuh kita itu berlangsung secara normal, seimbang, dan sebagaimana mestinya. Nah, tentu ini bisa terjadi sekali lagi kalau syarat yang tadi ini khasnya terpenuhi. Ya. Oke, kita bahas yang pertama tentang pompa ion ya. Satu-satu kita bahas. Satu tentang pompa ion. Atau ion exchange, pertukaran ion boleh. Atau pompa K+, Na+ boleh ya. Jadi sebenarnya pompa ion di dalam tubuh kita itu ada banyak, tidak hanya satu jenis ion aja. Tapi yang akan dijelaskan di sini itu adalah contohnya, tapi prinsipnya pertukarannya sama gitu ya. Jadi yang paling terkenal itu adalah Na+, pompa ion ya, Na+ dan K+. Jadi bagaimana, karena tubuh kita itu perlu garam-garam, perlu ion-ion ya, makanya akan selalu ada proses kejadian di dalam sel kita itu pertukaran ion-ion tersebut. Tidak boleh suatu ion itu terlalu berlebihan atau banyak banget, itu juga nggak baik, kurang juga apalagi, makanya harus seimbang. Nah, untuk keseimbangan tersebut dilakukanlah proses pompa ion ini biar keadaannya itu tetap stabil, tetap seimbang gitu, nggak numpuk pada satu titik, nggak juga berkurang pada satu titik gitu ya. Pompa ion atau ion exchange atau pertukaran ion atau perpindahan ion itu sama aja namanya ya. Oke, jadi ini pasti terjadi di mana? Proses ini kan ini masih bioproses nih. Difusi, osmosis, kemudian pompa ion, endositosis, eksositosis ini jadi di di membran sel ya. Jadi semua proses yang akan kita bahas ini melibatkan membran sel ya. Jadi di membran sel kita tahu ada satu pori atau satu pintu yang disebut dengan siapa? Yang diperankan oleh siapa? Protein. Ya, oleh protein. Jadi ini diibaratkan adalah fosfolipidnya gitu ya. Ini saja nggak akan gambarkan fosfolipid kepala sama ekornya. Saya mau langsung gambarkan ini ada si protein integralnya. Kan kayak gini kan? Kayak gini kurang lebih. Gini lah, ini ibaratnya lagi ngebuka gitu.
Ini fosfolipidnya, maksudnya nggak gambar gitu. Nah, jadi dalam proses ini ya ketentuannya, sunatullahnya sudah ketentuan dari Allah diciptakannya bahwa si Na itu dalam satu kondisi dia akan selalu keluar dari dalam sel. Ini Na+. Baru untuk menyeimbanginya akan ada selalu K+ yang masuk. Jadi gitu sunatullahnya pada sel yang normal, pada membran sel yang normal. Jadi ini ibaratkan ini adalah internal sel gitu di dalam sel ya. Ini internal sel, ini eksternal gitu. Ya. Ini membran selnya, ini fosfolipidnya, ini adalah proteinnya. Jadi sudah sunatullahnya dalam keadaan normal itu pasti si Na+ itu keluar dari dalam sel, si K+ masuk ke dalam sel, terus seperti itu. Na keluar, K masuk, Na keluar, K masuk, gitu terus prosesnya. Ya. Oke, nah sekarang yang ingin saya tanyakan sebelum ke penjelasan mekanismenya gimana, kira-kira ya di sini Na+ yang keluar, yang menjadi pertanyaan berarti Na+ ini di dalam rendah atau tinggi konsentrasinya? Tinggi. Tinggi. Sure? Rendah ke atas. Iya, ini ingat ya ketentuannya di sini nih. Ini ketentuannya ya. Oke. Jadi ketentuan pertama kan dia ada ATP. Nanti gimana sih ATP-nya dipakainya nanti kita jelasin. Cuman di sini sunatullahnya itu Na itu selalu keluar sel gitu ya. Nah berarti ada sesuatu dong kenapa dia keluar sel. Nah ketentuannya kita balik ke sini. Berarti bisa kita pastikan bahwa Na di dalam sel itu konsentrasinya tinggi atau rendah? Rendah. Ya jadi Na+ di dalam sel ini adalah rendah. Ya jadi kalau kita berbicara Na+, di dalamnya atau in cell ini adalah rendah. Berarti K+-nya tinggi. Iya, K+-nya tinggi. Sementara di eksternal kebalikannya, karena K+ masuk berarti K+ ini di eksternal ini Rendah. Iya, rendah. Baru Na+-nya Tinggi. Ya, tinggi. Makanya karena aturan sunatullah inilah proses pompa ion ini terus terjadi. Jadi kalau ini nggak gini kayak ketentuannya, apakah seperti ini kejadiannya? Nggak akan. Pasti ada yang terganggu seandainya tiba-tiba pada kondisi tertentu Na di dalam sel itu terlalu tinggi. Maka dipastikan ada error. Kalau misalnya di dalamnya itu dia pada satu kondisi terlalu kebanyakan Na+-nya. Maka proses ini akan terganggu. Karena aturan pompa ion yang normal adalah seperti ini. Dalam kondisi ketika si Na+-nya rendah, baru dia akan keluar, konsentrasinya rendah gitu, Na masuk dan saling melengkapi seterusnya gitu ya. Jadi hal ini yang mengakibatkan terjadinya proses transfer aktif. Baru karena dia syarat pertamanya dia berpindah bahwa di dalam ini konsentrasi rendah, nanti keluar yang tinggi, begitupun K dari luar rendah masuk ke tinggi ke dalam. Baru nanti ada keterlibatan ATP, maka masuklah ke mekanismenya ya. Jadi mekanisme pompa ion ya. Sekali lagi untuk lengkapnya silakan baca bukunya masing-masing ya. Ion pump atau pompa ion gimana lebih lengkapnya. Saja sekali lagi ini sampaikan yang sederhananya. Ya, jadi kita libat. Oh ya, sudah udah bahas belum kemarin protein ada 2 kan? Ada protein apa aja? Protein channel dan protein carrier. Udah belum? Belum sih. Belum ya? Difusi terfasilitasi udah belum? Belum saya itu. Iya. Belum. Aduh, tak akan nyambung ke sini. Oke, jadi gini, saja sampaikan dulu di sini ya. Jadi kemarin kan difusinya udah tapi kan? Kalau difusinya udah Ustazah. Oke, difusinya udah. Jadi sudah tambahan sedikit saja karena kalau nggak ngerti itu di sini juga akan susah. Jadi pada proses difusi itu secara umum sama prosesnya kemarin seperti yang kita bahas. Nah, difusi ini ada yang terfasilitasi. Terfasilitasi apa? Jadi terfasilitasi oleh yang namanya si protein ini. Ya, difusi terfasilitasi protein. Difusi terfasilitasi. Ini bahasanya berarti yang kemarin tapi agak nyambung juga ke sini.
terfasilitasi. Apa itu difusi terfasilitasi? Sebenarnya sama aja difusi, cuman kalau difusi yang sederhana atau difusi secara umum nih, suatu zat itu seperti oksigen contohnya, dia bisa masuk lewat fosfolipid langsung. Kemudian merembes, nanti dia masuk dan bertukar sebagaimana mestinya. Kalau pada difusi sederhana gitu. Nah, pada difusi zat-zat tertentu, nggak bisa dia langsung masuk ke fosfolipid ke sini. Tapi dia perlu fasilitas untuk bisa melewati membran sel. Yaitu siapa fasilitasnya? Difasilitasi oleh yang namanya protein ini. Ya, difasilitasi oleh protein. Jadi, untuk bisa lewat suatu zat, misalnya zat tertentu, dia nggak bisa lewat fosfolipid, dia minta tolong. Ada yang menjembatani, memfasilitasi, yaitu si protein ini. Nah, protein ini berdasarkan kemampuannya, dia ada dua. Nanti bisa terfasilitasi oleh yang namanya satu. Ya, jadi proteinnya ada dua ya, protein yang namanya channel. Ada yang disebut dengan protein carrier atau pembawa carrier ya. Kurang satu Ben. Ini channel, saluran ya, saluran. Ada yang carrier atau pembawa ya kan? Pembawa. Nah, apa sih Zah bedanya? Sebenarnya sama-sama protein ini nih, protein yang kita pakai juga di pompa ion. Protein itu, tapi bedanya apa? Kalau protein carrier itu, dia cuman kemampuannya itu dia hanya sebagai pengantar. Jadi kalau misalnya kayak gini, gini nih. Nah ini dia ngebuka aja. Gitu. Jadi nanti suatu ketika kan ini tertutup. Ketika ada suatu zat, dia akan membuka kemudian ngasih jalan. Baru zat itu akan masuk ke sini, baru lewat gitu. Nah kalau protein karir, dia akan merubah bentuknya. Misalnya bentuknya kayak gini, dia jadi kayak gini. Terus yang satunya jadi gini, jadi gini. Nah, untuk suatu zat itu bisa masuk, dia tuh akan menyesuaikan bentuknya. Misalnya ini yang masuk itu bentuknya bulat, maka akan membentuk seperti ini. Nanti yang bulat ini menempati dia. Menempati ini misalnya. Ke sini. Baru nanti dia keluar. Begitupun yang masuk nanti nempatin ini dulu bentuknya, nempatin ini sesuai bentuknya baru masuk. Ya, jadi bedanya apa coba? Bedanya apa? Oh, bisa dilihat dari sini. Beda tidak? Beda atau sama? Beda lah. Ya, beda ya. Samanya ada, bedanya ada. Samanya apa? Sama-sama tempat untuk lewat gitu. Cuman kalau yang saluran ini dia cuman, oke, kamu mau masuk ya? Setelah dikenali, oke, kamu boleh masuk gitu kan. Setelah diidentifikasi itu adalah zat yang memang diperlukan dan tidak bahaya, maka si protein ini akan membuka, oke, boleh masuk gitu. Tapi dia tidak merubah bentuknya, dia hanya membuka jalan sebagai saluran saja. Jadi saya kasih tanda di sini, dia tidak berubah bentuk, tidak berkonformasi disebutnya. Berkonformasi, ya silakanlah tulis kalian ya. Tidak berkonformasi. Jadi dia cuman saluran saja seperti namanya channel. Sementara kalau ion carrier ini kita bisa lihat di sini. Protein ini dapat berkonformasi atau berubah bentuk sesuai dengan zat yang keluar masuk tersebut. Kalau zat tersebut misalnya bulat, perlunya dia merubah bulat, maka dia akan menyesuaikan. Kalau dia segitiga lonjong, maka dia akan jadi segitiga atau jadi lonjong. Tergantung zatnya yang masuk dan keluar itu apa, maka si protein ini akan menyesuaikan. Jadi bisa dibilang si protein channel ini mengantarkan zat-zat yang manja gitu. Ya inginnya di-serve sebaik mungkin gitu. Kalau yang si channel itu cuma ngasih jalan aja. Kalau yang carrier ngasih jalan iya, menyesuaikan diri iya dengan bentuk zatnya. Paham ya? Ya, nah jadi proses difusi pun ada yang menggunakan protein ini. Jadi zat-zat itu bisa berdifusi, tapi nggak bisa langsung difusinya, perlu bantuan si protein ini. Hanya saja bedanya dengan proses yang akan kita bahas di pompa ion itu, kalau ini tidak perlu energi, tapi tetap perlu protein bantuan sebagai bantuannya. Tapi tanpa ada energi pun dia bisa berpindah kalau pada difusi. Nah, yang akan kita bahas hari ini sama-sama
menggunakan protein, dalam hal ini pada pompa ion yang dipakai adalah protein channel, protein carrier. Jadi si proteinnya akan menyesuaikan diri dengan ion yang dibawanya. Ya, bisa saya gambar sini. Jadi syarat yang pertama tadi ini udah ya, pompa ion itu kenapa bisa terjadi. Nah, jadi ini kita pakai Oke, jadi ini kan, ini adalah kita anggap sebagai proteinnya. Nah, dia digambarkan sebagai sebuah protein untuk dapat memindahkan Na plus sama K plus itu, dia akan berkonformasi seperti ini. Kayak gini. Kenapa dia bentuknya kayak gini? Karena nanti si Na akan mengisi ini, menyesuaikan bentuk Na-nya. Kemudian ini ada K plus, bentuknya kurang lebih jadi di ujungnya ada runcing gitu. Ini ngebuka nanti. Selain ngebuka, dia akan menyesuaikan bentuknya. Jadi kalau bisa kita bilang bahwa nanti si Na ini dari sini kan dia akan keluar. Akan keluar dari dalam sel. Kenapa dia nggak mau? Oke. Dia mau keluar si Na tadi. Jadi nanti sebelum keluar dia akan menempati ini dulu. Nah, nanti masuk ke sini, menempati ini, masuk ke sini, masuk ke sini, ya. Nah, prosesnya gimana? Saat si Na ini nempel, jadi berarti tandanya Na ini pengen keluar dari sel. Jadi nempel ke sini, tandanya si Na akan keluar dari dalam sel. Nah, saat si Na, jadi ini proses yang pertama ya. Jadi saat si Na menempel pada protein, berarti tandanya si Na akan keluar. Saat Na menempel pada protein ini, maka dalam satu kondisi ini, si ATP akan diurai. Karena tadi kita perlu ATP di sini. ATP akan diurai. ATP-nya dari mana, Zah? Yang dibentuk di badan Golgi kita. Di badan Golgi, di mitokondria kita. Jadi ini diurai, si ATP yang di tubuh kita tuh menjadi ADP. ATP itu apa? Adenosin? Trifosfat. Ya, adenosin trifosfat. Jadi fosfatnya asalnya strukturnya 3. Nah, karena dia dibutuhkan untuk keperluan energi ini, energi keluar masuk ini, maka ATP-nya diurai menjadi ADP plus P. Jadi asalnya 3 menjadi 2, adenosin difosfat. Jadi fosfatnya jadi 2. Nah, setelah penguraian ini apa aja yang akan terjadi? Apa yang dibutuhkan? Nah, nanti si P ini akan nempel ke sini. Set. Nempel di salah satu ujung proteinnya lagi. Nah, ketika seperti ini, maka kejadiannya ketika P nempel, sudah tulisnya yang pertama. Ini ya, jadi prosesnya yang pertama ya. Jadi Na tadi nempel. Nah, Na plus nempel, ini saja bahasa sederhananya ya. Maka saat Na plus nempel, ini akan terjadi hidrolisis ATP atau penguraian ATP ya. Hidrolisis itu apa? Lisis itu penguraian, pemecahan. Hidro itu air, jadi pemecahan menggunakan air ya. Atau bahasa sederhananya penguraian aja ya. Hidrolisis air. ATP, kok jadi air? Hidrolisis ATP atau penguraian ATP. Saat ini setelah diurai, maka P akan menempel pada protein pastinya. Ya. Oke. Baru berikutnya, apa yang akan terjadi ketika protein si P ini nempel, maka saya akan tulis di sini kayak gini. Maka dia si protein akan bentar. Sudah salah gambar nih. Akan terbalik ke atas. Jadi harusnya tadi baliknya ke bawah ya, saya hapus dulu gambarnya. Harusnya ini tadi balik. Awalnya seperti ini, betul. Ketika ada Na masuk, maka dia harusnya gambarnya kayak gini ya. Sudah gambar di sampingnya aja. Harusnya tadi kayak gini gambarnya. Gini. Ke bawah. Set.
Nah, harusnya gini ya, tadi Na masuk gitu. Awalnya memang seperti ini, tapi ketika ada Na mau kayak ada tanda Na tuh mau keluar, maka dia langsung seperti ini bentuknya. Baru ke sini masuk si Na-nya. Ini ya, jadi awalnya dia menghadap ke arah bawah. Jadi saat P nempel tadi, P nempel di sini, maka dia langsung berbalik ke arah atas si proteinnya. Jadi lanjutlah ke proses yang kedua. Oke. Nah, yang kedua ini tadi kan dia berbalik ke arah atas ya. Jadi kita ini kan balik ke atas. Aduh, jelek dia gambar, biarin lah. Yang penting kayak gitu. Nah, jadi ketika tadi P-nya nempel, maka si proteinnya akan berkonformasi karena tadi ini pakai protein carrier, maka dia akan berubah bentuknya tadi, satu menyesuaikan diri, kedua nanti dia bisa berkonformasi. Jadi awalnya dia ke bawah, sekarang menghadapnya ke atas setelah P tadi nempel. Apa yang akan terjadi? Maka tadi yang si Na akan keluar, yang sudah menempati di sini Na keluar. Tapi tadi kondisi si P itu masih nempel di sini ya. P masih nempel di sini ya. Nah, baru tadi karena si Na keluar pasti ada yang masuk. K plus masuk sini. K plus masuk sini. Ke sini menempati ini. K plus masuk. Jadi dalam kondisi mekanisme yang kedua ini, pertama, pastinya saat si protein menghadap ke atas, berarti atau ke arah luar, ke arah ekstrasel, maka Na keluar. Jadi Na plus akan keluar sel, ya. Kemudian ini P masih nempel, menempel. Baru yang ketiga, karena dia membuka ke arah atas, Na plus keluar, K plus masuk. Nah, ketika K plus masuk, ini mengakibatkan si bentuknya protein itu balik lagi ke bawah, berkonformasi lagi, berubah bentuk lagi ke arah bawah arahnya. Jadi mengakibatkan gini, balik ke arah bawah. Ya. Terus apa yang akan terjadi? Kita lanjut di proses yang berikutnya. Ya. Jadi dia akan balik ke arah bawah. Masih warna itu. Ya, sama. Ini jadi kayak gini. Aduh, jelek lah ini gambarnya. Ini masih P-nya masih ada di sini. P-nya masih di sini tadi ya. Nah, saat tadi Na-nya udah keluar, kemudian K masuk, tadi K udah ada di dalam sini, udah ada di sini ya. Saat kembali ke bawah, si bentuknya menghadap ke bawah, maka si K plus akan masuk ke dalam sel, kemudian P-nya akan lepas. P lepas. Dan terjadi seterusnya demikian. Nanti Na ada yang nempel lagi ke sini, balik lagi ke arah P diurai lagi, nanti nempel lagi dan seterusnya. Nanti balik lagi ke atas, ada yang masuk lagi, balik lagi ke bawah. Jadi di catatan di sini K plus masuk masuk ke dalam sel. Baru berikutnya P lepas. P lepas. Dan nanti terjadi seterusnya demikian. Ya. Oke, sampai sini ngerti? Bisa dipahami? Jadi semuanya atas keterlibatan protein carrier atau pembawa. Dia satu, bentuknya menyesuaikan dengan yang akan dibawanya atau zat yang akan diantarnya. Yang kedua, dia bisa berkonformasi menghadap ke bawah, ke dalam sel atau menghadap keluar sel, tergantung dia mau mengeluarkan atau memasukkan.
Otomatis logikanya juga seandainya dia mau memasukkan, berarti dia harus menghadap dulu ke bawah untuk istilahnya menyambut yang akan keluar, ya, yang NA ini. Baru nanti dia akan keluar, berarti akan menghadap ke atas, keluar sel, bukan ke atas ya, keluar sel, nanti K-nya masuk, setelah K masuk, nanti akan balik lagi ke bawah, dikeluarkan, dilepaskan gitu ya K-nya ke dalam sel, baru nanti P juga lepas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Coba Ustazah tanya. Jadi di sini pentingnya P buat apa? Kalau kita lihat. Kira-kira di sini kalau dilihat dari gambar, pentingnya ATP dalam hal ini lebih spesifik lagi P buat apa? Informasi. Iya, betul, untuk konformasi. Ya. Konformasi siapa? Protein. Jadi kenapa perlu energi? Untuk menggerakkan supaya si proteinnya tuh mau berubah, mau berkonformasi, mau berubah arah. Gitu ya. Jadi bisa kita bilang kalau tidak ada ATP, meskipun akan banyak NA yang mendesak, itu maksa pengen keluar, tapi tidak ada ATP yang bisa diurai di dalam tubuh kita, itu mustahil si protein bisa memberikan jalan, mustahil si protein bisa berkonformasi. Gitu. Jadi itulah kenapa kita perlu energi setiap hari gitu ya. Jadi kenapa kita perlu makan, kenapa kita perlu karbohidrat, kenapa kita memerlukan proses terjadinya pembentukan energi di dalam tubuh kita. Proses ini, proses salah satunya pompa ion ini tidak akan pernah mungkin terjadi seandainya tidak ada ATP yang diurai di dalam tubuh kita. Adanya P yang bisa nempel, kemudian terjadi konformasi protein atau bentuk protein ini, seandainya hanya ada ATP. ATP ini hanya akan ada kalau kita memakan energi atau memakan sumber energi, misalnya makan nasi nanti diurai, makan ya berbagai makanan. Makanya kenapa kita sehari-hari ini perlu mengkonsumsi berbagai zat yang bisa memberikan energi untuk tubuh kita. Karena pada dasarnya akan banyak proses di dalam tubuh kita ini yang perlu ATP. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada ATP, akan banyak berbagai sistem, berbagai proses yang tidak akan pernah berlangsung. Dan itu akan mengganggu keseimbangan. Berarti kita tidak seimbang. Karena ion exchange ini juga salah satu tujuannya untuk keseimbangan ion-ion di dalam tubuh. Kalau tidak ada ATP ya berarti numpuk sana sini, kemudian bisa aja kekurangan, bisa aja kelebihan satu sel. Jadi itu berbahaya. Itulah pentingnya kenapa kalau saat kita belajar, jangan cuma mantengin laptop aja, it's okay for you sometimes sambil nyemil atau apalagi minum ya. Terus jangan karena terlalu excited belajar dari pagi sampai sore, belajar sampai lupa makan, sampai lupa ngapa-ngapain. Berarti nanti nggak ada ATP yang bisa dibentuk. Akhirnya kita lemas, nanti ion-ion yang nggak seimbang. Belum lagi nanti endositosis, eksositosis juga perlu ATP. Seperti itu ya. Oke, jadi itulah pentingnya kenapa kita memerlukan nutrisi dalam kehidupan kita salah satunya. Ini bisa dipahami kan mekanismenya? Ya bayangkannya mah bisa sama tangan ya, sama tangan kita kayak gini. Di saat seperti ini ya berarti anggap si protein sedang menghadap ke dalam sel, ya intrasel. Saat seperti ini berarti akan ada NA yang nempel set di sini, perlu keluar. Saat seperti ini P akan nempel di sisinya, set. Saat P nempel maka asalnya begini jadi begini. Ketika begini maka otomatis yang tadi keluar K masuk. Ketika K masuk dia akan kembali ke bawah set. Nah K-nya akan masuk ke dalam sel, baru P-nya lepas gitu. Bisa dipahami ya? Pompa ion. Ada pula yang pompa ion. Oke, sampai sini ada ditanyakan dulu. Kalau enggak saja mau lanjut ke endo dan exo. Sitosis. Bisa lanjut? Bisa dipahami? Saya Ini masih pada hidup atau sudah dalam mimpinya masing-masing? NA itu selalu di kiri ya, atau Apa? hanya gambar aja? Sepertinya digambar saja, bisa di mana aja. Yang jelas konsentrasinya yang akan menentukan gitu. Ini cuma ilustrasi aja ya, bisa aja bentuk proteinnya juga sebenarnya nggak kayak gini, Fik. Tapi ini hanya ilustrasi saja. Tidak melulu ada aturannya harus di kiri atau di kanan. Cuman ini biar lebih mudah nanti proses membayangkannya gitu.
Tapi kalau dalam hal ini, ya karena kita dari awalnya siana itu sebelah kiri, maka konsisten akan seperti itu gitu dalam ilustrasinya. Siap ya? Mungkin bisa aja pada membran sel yang lain di sebelah mananya, tapi tetap dia akan terjadi secara seimbang gitu. Prosesnya yang jelas seperti ini gitu. Kalau untuk kiri kanannya itu tidak ada ketentuan yang mutlak. Atau bisa saja belum tahu, tapi sejauh yang saja tahu tidak ada ketentuan kiri kanan, yang penting di salah satu sisi gitu. Sisi yang lain untuk yang masuk, sisi yang lain untuk yang keluar. Oke, sampai sini bisa lanjut saja. Bisa. Oke, sudah stop dulu.